warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara ini. Mohon maaf baru bisa mengumpulkan penjelasan di acara ini karena berkaitan dengan konsep acara yang belum bisa dipastikan. Manakala konsep acara sudah dipastikan, Bapak Ibu kami kumpulkan untuk memberikan masukan-masukan kira-kira apakah di acara ini masih perlu masukan. Itu yang pertama. Lagi saya ingin dari berbagai sub acara untuk merepresentasikan hasil dari konsepnya kira-kira seperti apa. Jadi saya berikan waktu kepada Bapak Ibu yang bertanggung jawab terhadap seksi masing-masing untuk mempresentasikan konsep yang akan diberikan untuk selebrasi Project P5. Jadi Project P5 ini kita selebrasikan, Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah selebrasi yang pertama kita, jadi tanggung jawab kita semua. Intinya kalau konsep dari saya, intinya kepanitiaan itu ada dari siswa dan ada kepanitiaan dari guru. Artinya kepanitiaan dari siswa itu Bapak Ibu guru yang akan mengarahkan siswa itu maunya seperti apa. Dan saya berharap untuk bagian kebersihan dan keamanan itu benar-benar dijaga. Nanti di akhir acara itu ada operasi semut, karena ada di kebersihan dan keamanan itu yang dilibatkan anak tuh banyak dari PMR maupun dari KIR, semuanya dari situ semua. Dan konsep acara itu adalah pada tanggal 23 acara itu disamakan dengan pembagian raport. Jadi pembagian raport sekaligus acara dari selebrasi. Nah, di samping itu di dalam acaranya sendiri ada dua bentuk acara. Ada panggung budaya kearifan lokal Betawi dan ada standnya. Jadi ada dua acara panggung budaya, itu budaya Betawi untuk bagaimana nanti penyajian dari budaya Betawi kita ada dari penanggunya Bu Reni yang akan memberikan ide bagaimana mempersiapkan dari panggung acaranya. Nanti setelah ada panggung acara, ada panggung budaya, nanti ada juga stand bazar. Stand bazar itu ada 17 stand, ya, 8 stand untuk kelas 7 dan 9 untuk stand kelas 8. Nah, untuk kelas 7 itu temanya sama semua, semuanya berdasarkan budaya Betawi, kearifan lokal dari budaya Betawi. Sedangkan yang kelas 8 itu nanti acaranya bisa dijelaskan urusan acaranya, standnya, konsep standnya. Nah, di dalam standnya juga itu ada proses anak wirausaha. Jadi anak-anak boleh menjual barang yang pernah kita lakukan di bulan Desember. Nah, nanti kita omongkan di sini bagaimana cara untuk menjelaskan ke anak-anak stand bazarnya. Nah, nanti untuk pengambilan raport itu kita bagi menjadi 3, jam 7 sampai jam setengah 9, setengah 9 sampai jam 10, dan 10 sampai jam setengah 12. Nah, untuk jam 7 sampai jam setengah 9 itu kelas 9. Setengah 9 sampai jam 10 itu kelas 8. Nah, sisanya nanti jam 10 sampai setengah 12 itu adalah kelas 7. Jadi diharapkan kelas 7 itu mengisi acara dulu, tanya dia itu baru dia nanti akan mengambil rapor. Untuk mengambil rapor tidak terlalu mengikat juga, fleksibel aja. Kita buat fleksibel, artinya bagi anak-anak yang tidak bermasalah ya mohon untuk mempersingkat waktunya, tapi yang bermasalah ya memang harus diomongkan gitu. Tapi bagi ada beberapa wali kelas yang membagi raportnya di hari Kamis, hanya satu kelas saja.
karena berkaitan dengan MC. Ya, jadi saya berharap tidak ada lagi pembagian kelas di sebelum di hari Jumat, karena di bazar itu adalah hasil kreasi anak-anak. Nanti saya pengen di bazar itu orang tua murid juga ikut terlibat. Artinya orang tua murid nanti akan memberikan penilaian. Untuk penilaiannya itu adalah di setiap stand itu nanti ada kotak-kotaknya kecil. Di setiap standnya itu ada kotak kecil. Nanti orang tua murid akan dibekali oleh gagangnya es krim, stick es krim. Nah, nanti stick es krim itu diberi tanda dari panitia. Jadi khusus untuk penilaian itu nanti bagi orang tua murid yang suka dengan stand tertentu, dia bisa memasukkan ke kotaknya itu. Dan nanti kita hitung mana yang paling terbaik, itu yang paling banyak untuk menjadi pemenang sebagai stand terbaik. Ya, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon untuk panggung persiapan itu ada 4 orang, Ibu Reni, Ibu Afri, Ibu Florida, dan Ibu Rosa. Panggung acara itu juga termasuk persiapan acara dan juga kostum. Yang bertanggung jawab adalah Bu Reni, nanti berkoordinasi dengan Bu Afri, Ibu Florida, dan Ibu Rosa. Bukan panggung juga kan? Saya menawarkan diri. Butuh jaminan satu. Biar standar bisa penanggung jawabnya adalah Pak Pauji. Pak Pauji penanggung jawab stand bazar. Ya, nanti sampingan itu. Ya. Dikit-dikit dong. Dibantu oleh Putri Budas, Bu Sintesa, Bu Nurul, dan Bu Indah. Untuk komunikasi dan dokumentasi itu harusnya Pak Kasih nanti akan dibantu oleh Bapak Anwar dan anak-anak IT. Untuk konsumsi penanggung jawabnya Bu Budi, nanti dibantu oleh Bu Budi, Bu Rani, dan Bu Indah. Untuk kebersihan Pak Taksim nanti dibantu oleh anak-anak Pak banyak. Nanti untuk keamanan Pak Mansur, ada 3 nih, dari Pak Mansur, Pak Sofian, dan Pak Dodo. Pak Kakak. Nanti akan dibantu oleh anak-anak Pak. Nanti Memang dia sudah sama kurcaci anaknya. itu yang pertama adalah Sama anak mirip. panggung. Untuk acara panggung dimohon untuk presentasikan kira-kira apa yang mau dipersiapkan di panggung. Silakan Ibu Reni. Saya boleh jadi gajulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya dadakan ya, tapi otak saya sudah melalang buana dari kemarin. Oke, karena ya selebrasi ini kan hal pertama, hal baru di 256. Kita proyeknya ada 3 dan kita itu wajib 1 kali selebrasi. Kebetulan yang kita angkat di P5 ini adalah kearifan lokal, yang mana selebrasi ini P5 tema kearifan lokal. Judulnya Betawi punya gaya sesuai dengan proyek bagus nih. Proyek kedua. Jangan ngejep lah kalau di video ini harus video. Baca logo ya. Kemudian kita ada waktu dari jam berapa? Jam 7 ya? Start ya? Jam 7 start sampai 7.30 itu kita Indonesia Raya. Kalau bisa melakukan registrasi. Registrasi di sini pengennya saya orang tua itu pengennya semua diundang nggak sih Pak? Semua diundang. Ada buku tamu. Kayak undangan ya, pernikahan. Iya. Jadi kenapa? Biar kita lihat antusias dari kelas 7 itu orang tuanya berapa aja.
Jadi ada meja registrasi. Jadi nanti ada anak aja disuruh dari Jadi jadi masih teleponnya banyak ya Pak. Cak, dan sebelum Cak. Nah, registrasinya itu nanti ada 2 atau 3 anak lah yang mungkin 71 juga tuh. Jadi ada kita penyambutan di situ. Nah, kemudian pembukaan oleh MC itu jam 7.30 sampai 7.35. Harusnya itu ya. Maaf Bapak Ibu karena nggak persiapan. Kemudian 7.35 itu pembacaan karena kita ada proyek 1, ada kayaknya tilawah ya Mbak, proyek 1. Kalau bisa diambil dari kelas 71 sampai 76 itu tilawah pembacaan ayat Quran. Kemudian 7.45 sampai 7.50 itu doa. Nanti juga dari yang proyek 1 yang doa bagus siapa diambil. Kemudian 7.50 sampai jam 8 itu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jam 8 sampai 5 menit aja sambutan ketua pelaksana. Sambutan ketua pelaksana itu adalah Bapak Tulus. Kemudian jam 8.5 sampai 8.10 itu sambutan dari siapa lagi ya, Bu Kepala Sekolah ya, Ibu Kepala Sekolah. Kemudian pembukaan kebiar itu kira-kira jam 8.25 sampai jam 9 itu pembukaan kebiar. Pembukaan kebiar pengennya saya ada palang pintu ya Bu Flo ya. Iya benar. Palang pintu itu ini mau berapa pasang? Kan ada 8 ya, 8 kelas. Kemarin sih ada yang bagus, mau diambil berapa? Ada berapa? Mikrofon ada berapa? Karena kan Pak gitu ya, kita kalau mikrofonnya kurang pantunya nggak tektok gitu loh. Jadi harus mikrofon ada berapa? Cuma 3 Pak. 3, 4 bisa nggak Bu? Enggak, karena kan pasangan Pak. Pasangan kalau Jadi dua-dua kan itu pasangan. 4 tadi ada sticknya itu bulan orang situ karena mic yang betul ya. Ya banget kantornya kan headset juga. Ini loh Pak, mikrofon yang dipasang Nggak punya. Nggak bisa itu mic yang bulan yang ada mic-nya bulan. Sama mengapa kan Beda. Iya, oke. Berarti Bu Reni bukan Pak Tulus. Iya. Kan usul meminta mic 5 lagi kan. 4. Kita sudah Oh, usul lima. Nanti kurang 1. 4 aja Bu, kita butuh Iya, 4 aja. tapi kurang 1. Kita adanya lapangan 3. Oh, ada 3. Oh iya. Lalu Bisa. bisa kedua. Berarti bisa ya Bu kali. Berarti kurang 1. Bilang ketuanya, nanti ketuanya Bisa, Pak. bikin. Saya ke Ibu. 4. Jadi 4 orang. Bilang ke Pak Tulus. terus kurang 1 5 buat MC Kebutuhannya mikrofon itu Pak. Kalau 2 nggak cukup kan? 2 cukup sebenarnya. Ya, kalau mau fokus ini ganti-gantian. Oh, bisa sih. 2 tahun 1 bisa. Minimal 2. Ya minimal 2 lah ya yang berfungsi. Yang penting ini. Iya, soalnya takutnya Jangkauannya. Ya. Nah, ya. 2 bisa lah 2. Soalnya kalau pantun itu kalau nggak langsung disaut nanti krik-krik gitu kan Pak. Yang tahu Betawi kayak Pak Kavi, Pak Sofyan nanti apa itu nggak jelas. Tapi kalau tektok lucu gitu kalau gitu. Nah, silatnya ya ditaruh namanya. pengantinnya jangan lupa pengantinnya ya beda Beda antara yang pantun sama yang Ada berapa orang? Ada banyak silat bisa. Itu banyak silat. Dua ya? Jago satu ya? Ya minimal 4. jago tawuran kok Berarti 4 orang pantun ya Pak? Pantun. Ya, Lima orang silat. pasti.
mau gitu. Ada kan dikasih tahu. Oke. Banyak kan? Pembukaan palang pintu. Kemudian saya sebutin aja ya apa aja yang ada di pikiran saya, nanti Bapak dan Ibu minta tolong apa yang bagusnya apa dulu, yang bagusnya apa dulu gitu ya. Satu, maaf ya Pak Tulus. Satu ada peragaan busana adat Betawi. Ini buat kelas ini ya. Berarti kalau seperti gitu ya. Harus Betawi. Boleh kayak pengantin Betawi gitu. Pasang-pasangan. Ya pokoknya intinya khasnya Betawi gimana gitu. Siapa Tapi Apa ya? itu ronce namanya. Ordeng. Ordeng. Jangan lupa Jangan petasan. lupa saya waktu itu. Oh iya petasan. Ada kue buaya nggak? Kue buaya. Ada buaya di buaya. Jadi kayak anak-anakan pengantin Betawi. Ada rambut buaya, ada palang pintu, ada pasang, ada ini pasangan gitu kan. Petasan. Petasan. Sewa itu lagi. Lebih sih Hari sirikun. Pengaji. Tawa lu. Kan gue yang tawa lu. Pokoknya tari khas Betawi. Tari khas Betawinya itu yang paling bawah itu ada tuh masih ada lagi berarti di dalam apa? Gak apa-apa yang penting Oh, yang Betawi. anak-anak banyak apa aja. Kemudian Ya, Yapong itu Betawi. Bukan jaipong ini. Beda, Kameramen sampai jaipong. figuran. Iya, sama. tari kan kemarin itu loh Bu, lagu itu loh lagu Merdeka Belajar kok sih? Itu bukan tari, Bu. Olahraga. Oh iya, Senang, Bu. kok tari sih? Senam. Profil pelajar. Ya, itu juga ditampilkan. Senang Malika ya? Iya, pelajar, Senam Nama ya, lima gitu aja. Itu nama asal berarti, bukan? Itu berarti bulan aja itu semua senang. Jangan. Jangan. Kemudian Goyang kita. Marawi Sumatera. Nggak ada. Hati loh, yang ada hati loh. Kagak ada, banyak ini. Jangan dimasukkan. Kalau itu dipakai, kalau yang akan Betawi itu hati loh. Masuk. Harus yang bakal diselebrasikan besok. Nah, kemudian apa saja yang akan ditampilkan sudah disampaikan oleh Ibu Reni. Berikut begitu pula dengan Ibu Tessa dan Ibu yang tadi membantu untuk apa saja sih yang akan menjadi bagian dari stand penjualan ibu yang ada di Fakultas Ibu ini. Sedangkan Fakultas 8 standnya adalah stand yang mendukung, artinya mendukung dari yang bisa kami sampaikan dan mohon dengan hormat kepada Ibu Rin untuk semuanya. Terutama ini di depan kita. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak dan juga yang
Bapak hadirin sekalian dan ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan kasih kami. Kita syukur alhamdulillah kita berlihatkan oleh Allah pada siang hari ini kita dapat hadir bersilaturahim di ruang kepala sekolah SMP Negeri Jakarta dalam keadaan sehat dan afiat, yang kesemuanya itu merupakan pada hari ini kita berkumpul dalam acara membicarakan kegiatan selebrasi yang insya Allah kami laksanakan di tanggal 23 Juni 2023, dan juga ada sekaligus perkenalan dengan kepengurusan DKM Masjid Nurul Ilmi. Ya, alhamdulillah sudah terbentuk kepengurusannya, dan pada hari ini nanti juga akan dilaksanakan penandatanganan MOU antara pengurus DKM dengan tokoh masyarakat yang insya Allah diwakili oleh Ustaz Dr. Andus. Mari kita buka dan kita awali acara siang hari ini dengan pembacaan mudah-mudahan bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama Islam sesuai dengan agama yang ada ini Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan atau paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Terus dan Bapak Soni kepada Bapak Terus. Terima kasih Bapak Kapi atas waktu yang diberikan ke saya. Selamat datang Pak Lurah, selamat datang Pak RW, Bapak RT dan segenap tokoh masyarakat di sekitar SMP 256. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa disebutkan satu persatu Pak, tapi selamat datang di 256 Pak. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir ke 256 atas undangan kami terkait dengan beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan satu persatu. Mungkin nanti dari Bapak Lurah, dari Bapak tokoh masyarakat diwakilkan oleh Pak Murtad, nanti juga dari Puskesmas juga akan memberikan paparannya juga. Saya hanya mengawali aja Pak. Hadir di sini kita semua kembali berpikiran untuk selalu kepada murid. Apapun yang kami lakukan di sini semua tertuju kepada murid, kepada anak-anak kita Pak. Kita di sini Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah kami hadirkan di sini berkaitan dengan zonasi Pak, zonasi dari 256 berada di zonasi 1, 2, dan 3, tapi kali ini bukan membicarakan PPDB, tapi kali ini kita membicarakan yang pertama tentang selebrasi, yang kedua tentang kedepannya Masjid Nurul Ilmi mau diapakan, dan juga ada beberapa rencana dari Masjid Nurul Ilmi untuk memperluas atau membuat bangunan-bangunan baru Pak. Contohnya nanti akan kami berikan ke Bapak Ibu tentang layout yang akan dibangun oleh 256 terkait dengan Masjid Nurul Ilmi. Untuk selebrasi Pak, kami di tanggal kegiatannya di hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 dimulai dari pukul 5:30 sampai jam 12 sebelum sholat Jumat. Nah, selebrasi ini Pak melibatkan siswa kelas 7, 8, dan 9
dan juga melibatkan orang tua murid, sehingga ada konsentrasi massa di sini yang sangat besar Pak. Jadi mungkin siswa kami kurang lebih ada 1.000, kalau ada wali murid yang hadir mungkin ada 1.000 juga, jadi ada sekitar 2.000 yang hadir di sekolah kami. Untuk itu Mbak Lurah mohon izinnya Pak, biar nanti acara ini bisa terlaksana dengan baik, karena terkait dengan jalan yang akan kita pakai Pak. Dan kita pakai yang dari depan sana sampai ke sini dari Manggapan itu. Jadi mungkin di situ akan di hari Jumat akan banyak lalu lalang, walaupun tiap hari memang seperti itu, tapi ya kami mohon ada diperhatikan sedikit, karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan Pak, dari sekolah lain atau dari mana kita nggak tahu. Nah, juga kami menawarkan kepada Pak Lurah dan Pak RW juga tokoh masyarakat, seandainya ingin memberikan sambutan pada sosialisasi selebrasi kita yang di hari Jumat itu, kalau memang nanti ada yang bersedia untuk memberikan jangan karena sedikit nasihat untuk putra putri kita, dipersilahkan monggo siapa yang mau memberikan wejangan sedikit pada acara selebrasi tadi. Wejangan itu mungkin lebih kepada penempatan mereka, atau maksudnya bagaimana mereka memposisikan diri, anak-anak kita memposisikan diri biar diterima di masyarakat Pak, seperti itu. Kalau ada yang mau mengisi, kami persilahkan, nanti biar bisa diumumkan dan akan kita buat jadwal acaranya Pak. Yang selanjutnya untuk paparan kinerja DKM sudah terbentuk pengurusan baru yang diketuai sekarang oleh Bapak Sofian Hadi, terus sekretarisnya Bu Saidah, dan bendaharanya Bapak Kafi. Nanti mungkin akan lebih diperjelas lagi, diperkenalkan oleh Bapak Sofian Hadi selaku ketuanya, sekaligus memaparkan program kerja dari DKM yang mungkin nanti membuat juga kesepakatan bersama bagaimana cara penggunaan dari Masjid Nurul ini. Mohon izin Bapak, ini saya untuk membagikan layout dari taman masjid yang akan kita bangun Pak. Pembangunan taman Masjid Nurul ini masih dalam proses perencanaan, tetapi sudah masuk kepada anggaran sekolah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga terrealisasi dengan baik. Apabila tidak ada hal melintang, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan semua. Ini mohon doanya juga dari Bapak, Ibu, Bapak-Bapak semua. Untuk selanjutnya kita punya program Pak untuk pembentukan moral dan etika anak. Kita bahas dulu Pak. Layout taman masjid itu, di depan masjid itu nanti akan dibuat air mancur Pak, dan layoutnya seperti di atas. Nah, di sini berfungsi juga sebagai taman baca. Nanti di situ ada juga wifi, sehingga anak-anak untuk belajar tidak harus berada di dalam kelas. Jadi mereka bisa dibawa ke taman sambil dia ngobrol santai, sambil bisa menjaga kebersihan juga. Dia bisa memanfaatkan taman masjid ini. Jadi program kita sih sebetulnya lebih mendekatkan anak. Jadi siswa-siswi kita, anak-anak kita dekatkan hatinya, kita dekatkan jiwa raganya, selalu mendekat kepada masjid Pak. Jadi apapun yang dia lakukan, mudah-mudahan dia akan selalu teringat dengan masjid. Jadi jangan sampai lupa dengan masjidnya. Di bagian kedua itu ada layout depan gerbang SMP 256. Nanti gerbangnya mungkin nanti akan ada di Bogor dan segala macam. Kira-kira nanti ada penambahan di depan gerbangnya seperti itu Pak. Mungkin bukan menambah, tapi mungkin memperbaiki lagi, apa mungkin ditinggikan atau bagaimana, itu nanti kesepakatan dari sekolah yang akan dibahas oleh sekolah. Tapi layoutnya kira-kira seperti itu.
Nah, jadi taman ini semuanya di situ, kreativitas siswa itu semua akan dibicarakan ada di situ. Termasuk di situ ada panggung bahasa dan ada juga lab Pancasila, nanti ada di situ juga. Jadi semua kegiatan anak mudah-mudahan terpusat di taman masjid Nurul Yumi. Nah, untuk masjid juga ada penambahan atau mungkin ada pemugaran Pak di masalah kubah. Kubahnya itu saat ini masih banyak burung yang masuk gitu Pak. Jadi mungkin kita coba untuk istilahnya direnovasi kembali. Kira-kira bagaimana caranya biar burung itu nggak masuk dan meninggalkan sesuatu di lantai Pak. Nanti kita coba. Yang kedua, selanjutnya untuk masjid itu akan ada kolam kecil yang meneruskan dari wudhu, dari tempat wudhu. Jadi wudhu mereka nggak sia-sia. Jadi begitu wudhu dia masuk kolam kecil, dia naik lagi kakinya masih bersih. Begitu. Kalau yang sekarang ya masih kurang. Mudah-mudahan itu terrealisasi. Nanti kita coba untuk bagaimana caranya itu bisa terjadi sehingga kita bisa memisahkan antara wudhunya perempuan dengan wudhunya laki-laki. Jadi benar-benar bisa kita pisah. Karena saat ini karena belum ada hijab yang menutup wudhunya perempuan sehingga laki-laki kadang-kadang banyak yang menerobos. Ya itulah anak kita Pak. Mohon dimaklumi namanya juga anak-anak gitu. Nah, nanti mungkin kalau sudah ada hijabnya, mudah-mudahan mereka lebih teratur. Jadi yang putri masuk langsung naik ke lantai 2, sehingga tidak ada penumpukan antara laki-laki dengan perempuan seperti itu. Dan ada kolamnya juga untuk dia menjaga wudhu dia untuk tetap dalam keadaan suci seperti itu. Itu untuk masjid nanti dibahas kembali oleh Bapak Sofyan. Nah, juga ada satu lagi Pak Lurah dan jajarannya dari Puskesmas Pak, nanti dipaparkan oleh Ibu Devi ya, Ibu Devi akan dipaparkan 2 hal yang akan dipaparkan oleh Ibu Devi Pak, masalah kantin sehat. Nanti kita edukasi dengan anak-anak bagaimana membentuk kantin sehat. Yang kedua masalah kebersihan lingkungan sekolah dan sekitar sekolah Pak. Jadi kalau sekolah luar kan nggak mungkin, berarti harus ada RT terkait yang istilahnya sama-sama kita menjaga bareng-bareng gitu. Nanti Ibu Devi akan menjelaskan bagaimana tata caranya seperti apa gitu. Terus kami mohon juga karena memang ini anak-anak kita itu adalah masih di zonasi RW 1. Itu ya kami mohon Bapak RT, Bapak RW menjelaskan kepada lingkungannya bahwa di 256 itu ada pembentukan moral dan etika. Itu dimulai dari penanaman dan pembiasaan sholat duha. Jadi nanti sholat duha itu kita tidak tidak mengharuskan ke anak, tapi kita menghimbau berbagai cara biar nanti mereka sholat duha. Artinya salah satu usaha kita itu di jam istirahat pertama itu akan ditambah 10 menit Bapak. Ditambah 10 menit kita beri kesempatan anak untuk melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan nanti kalau ada katakanlah ada syiar juga dari Bapak RT dan Bapak RW, anak-anak berarti masih akhirnya dia mau dengan sendirinya, dia mau, tidak perlu harus kita kejar-kejar seperti itu Pak. Di samping sholat duha ada juga pembiasaan sholat duhur yang wajib dan ada pembiasaan sholat Jumat. Begitu Bapak. Ini meneruskan dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir, dia hanya menitipkan pesan yang tadi. Beliau ada keperluan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Begitu Pak dari saya, mungkin sedikit aja dari saya kembalikan lagi kepada Bapak Kavi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau perilaku yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak
Tulus dari Prakoso atas penyampaiannya terkait dengan kegiatan selebrasi yang akan dilaksanakan di SMP 256 tanggal 23 Juni dan juga ada program untuk layout taman Masjid Jami Nurul Ilmi. Ya, memang alhamdulillah 256 ini masjidnya lumayan besar, tapi itu pun nggak nampung. Ketika sholat zuhur kita ada masih tersisa yang nggak bisa tertampung langsung di sesi pertama, jadi kadang ada sesi kedua. Ya, itu padahal udah besar juga masjidnya, ya, masih nggak bisa nampung juga karena ya alhamdulillah semuanya bisa bersinergi. Kelurahan Cakung Timur mendukung segala program yang ada di SMP 256, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa akan ada pelaksanaan selebrasi tanggal 23 ya, itu kan pasti penuh, banyak orang dan ramai. Nah, tentunya nanti saya mungkin beserta teman-teman di kelurahan, TNI Polri beserta Satpol PP bisa dikasih tahu seperti apa sih nanti acara, jadi kita bisa antisipasi, karena tidak menutup kemungkinan tadi ada sekolah lain yang datang ya mampir di sini dan sebagainya. Karena seperti kita ketahui ya, tadi aja Pak siang itu biasanya menjelang sholat Jumat, ini murid-murid nih ya entah sekolah mana ya, ini di Jalan Tambun Rengas ini mereka sering tawuran menjelang azan Jumat. Siapa yang mau nungguin? Nggak ada kan? Berarti ini anak juga nggak Jumatan gitu. Ya entah nama bandelnya itu seperti apa, tapi apa yang mungkin tadi disampaikan Pak Tulus ya, salah satunya itu yang namanya ngurus anak mungkin luar biasa ya. Saya sering datang ke SMP lain ya, di 262, di SD, apalagi di SMA 102 itu kepala sekolahnya dari rambutnya hitam udah mulai putih katanya ya, karena luar biasa Pak ngurus anak sekolah. Kita bareng-bareng guru udah ngurus di rumah aja udah ini ya. Inilah mau tidak mau yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ya, kita doakan Pak semoga bisa mengurus anak-anaknya, khususnya kan banyaknya di wilayah Kelurahan Cakung Timur ya. Dan kegiatan lain-lain tadi dari pengurus RT ada nanti kan pembelajaran tentang lingkungan dan sebagainya, dan juga nanti dari Puskes mungkin disampaikan Bu Depi dengan kantin sehatnya ya, dan banyak sampaikan aja Bu, termasuk mungkin dengan jumantik dan sebagainya. Kalau mau disampaikan Ibu dikasih waktu 1 jam nanti di sini ya. Ini kan bisa terpikiran nih, mumpung ada para Bapak Ibu wakil kepala sekolah, para guru ya, para ketua RT dan tokoh masyarakat, dan terkait dengan nanti pembangunan masjid ya, tentunya ini memang sangat luar biasa penuh. Tadi disampaikan Pak Terkapi bisa 2 gelombang ya. Nah tadi juga saya setuju dengan Pak Tulus, karena beberapa hari yang lalu saya ikut seminar ya, itu orang tua muridnya nyampe ini Pak, mohon maaf ya Pak Ustadz, para tokoh masyarakat, para guru, ada salah satu sekolah yang mewajibkan sholat 2 ya, itu padahal nggak wajib ya katanya, kata anaknya. Kata anak itu nggak wajib ya Pak Ibu ya. Jadi setiap nggak melaksanakan dia dikasih hukuman suruh ngapalin ya, ngapalin ayat, ngapalin apa dan sebagainya. Jadi anak itu trauma, dan kalau ingat itu dia jadi nggak mau. Nah mudah-mudahan di 256 tadi disampaikan tidak ada paksaan dan sebagainya, tapi mudah-mudahan yang bandel, yang anaknya ini mulai ajak lah gitu Pak ya. Mungkin itu intinya kami dari Kelurahan Cakung Timur. Nanti mohon bisa untuk acara 23 kami rame-rame datang, teknisnya seperti apa sih nanti saya ajak Pak Bimaspol, Pak Babinsa, Satpol PP, karena tanggal 23 nanti kita berharap semua berjalan aman dan lancar. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Lurah Cakung Timur yang telah memberikan sambutan berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 256. Ya kebetulan anak beliau juga memang ada di sini ya. Besok kelas 9 insya Allah. Untuk selanjutnya nih mewakili yang punya wilayah, Pak RW-nya mungkin nggak hadir. Jadi nih nanti calon RW nih kita beri kesempatan kepada Al-Ustadz Bakhtiar Harahap untuk memberikan sambutan mewakili Ketua RW 01 kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajah atau yang punya acara, yaitu seluruh jajaran dari kepala sekolah sampai wakil-wakil sampai Dewan Guru 256 Pak ya, terutama yang sama-sama kita hormati Bapak Tulus Pak ya, bagian kurikulum Pak ya, iya, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Sofian Hadi Eskomi. Ini bukan orang-orang Pak karena kami sering ketemu di mana-mana, di masjid di mana gitu. Kemudian Ustadz Kahfi SSI, kemudian juga para Dewan Guru 256 yang tidak saya sebutkan seluruh namanya. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya pimpinan kita Bapak Lurah Jakarta Timur Bapak Ahmad Setiana SE beserta jajaran. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita di RT 015, diantaranya guru saya Mukarram Ustadz Dr. Haji Muhtar Lubis. Kita doain Pak dia sehat selalu Pak ya, panjangkan umurnya Allah Subhanahu, dan juga Pak Haji Agus ya. Kemudian Ketua RT yang insya Allah saya kenal semuanya, Bapak Suyoko RT 15, Bapak Gunawan RT 12, Bapak Surusbianto RT 11, Bapak Romling RT 5, Bapak Koco atau Sairman RT 016, dan ini ya Pak Sarifudin Pelmas RW 01. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore menjelang malam ini kita dapat sama-sama hadir di SMP 256 dalam acara tadi sudah dijabarkan oleh Pak Tulus dan juga MC, bahwa kita bertemu di sini adalah membahas begitu banyak yang saya dengar Pak ya, dan saya juga tidak asing lagi di SMP 256. Saya juga punya anak di sini Pak, cuma udah lulus 7 tahun yang lalu, yaitu namanya Amelia Nurbatia. Ya sekarang dia sudah lulus, kuliah juga udah lulus, dan sudah menjadi guru juga. Itu dari 256 SMP-nya Pak ya. 7 tahun yang lalu, barangkali bisa-bisa yang lain belum ada kali ya waktu itu. Saya ikut juga acara-acara kumpul-kumpul di sini, diundang, alhamdulillah. Nah, bertemunya kita di sini, alhamdulillah. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Tulus tadi, saya sebagai pengurus RW sangat menghargai sekali, sangat menghormati sekali apa yang telah dicanangkan oleh SMP 256. Di antaranya adalah masalah kemasjidan yang kita juga agak kaget juga, ternyata tidak begitu menampung ya Ustadz Kafi ya, sampai katanya harus dua termin yang harus maju untuk sholat jamaah. Berarti memang 256 sangat disukai oleh pelajar-pelajar ya Pak ya, karena memang banyak yang masuk di sini, terutama telatnya lewat batas. Ini kepala sekolah, iya kepala sekolah. Jadi kita teruskan Bapak Ibu sekalian bahwa kami atas nama pengurus RW sangat menghargai sekali atas begitu pedulinya SMP 256 sampai memperhatikan hal-hal yang sangat penting seperti masjid ini Pak ya. Sampai kalau saya perhatikan, kalau di sini sudah menampung, kalah masjid saya Al-Hilal.
Iya, alhamdulillah. Dan rencananya memang akan dikembangkan dengan ada layout taman, Bu ya. Dan ini merupakan masukan yang sangat bagus sekali bagi anak-anak kita. Di samping dia beribadah, kemudian juga dia bisa belajar di taman dan juga lain sebagainya di taman. Itu yang kita harapkan. Saya punya sekolah, Pak, Ibu Bapak sekalian. Saya punya sekolah alila tidak seperti ini. Dia alila di tetangga, ya Pak. Karena saya juga wakil bidang kesiswaan di sekolah saya, tidak seperti ini. Ya, saya pengen seperti ini, cuman barangkali memang beda, ya. Saya Kementerian Agama, ini Pendidikan dan Kebudayaan atau Diknas, ya. Itu. Kemudian selanjutnya saya melihat juga ada rencana diantaranya adalah sholat duha, ya. Begitu bagus sekali. Di sekolah saya tidak ada, jujur aja, tidak ada. Cuman sholat jamaah itu wajib, sholat duha kami belum ada, gitu ya. Cuman belajar ikra dan sebagainya kami ada, gitu. Jadi bagus sekali, walaupun sifatnya umum, tapi keagamannya sangat menonjol sekali. Sampai di rumah kadang-kadang pagi-pagi atau hari apa saya dengar itu Ustadz Abu itu yang teriak-teriak baca ini, baca salawat ini, gitu ya. Ustadz Kahfi kali ya, atau Ustadz Sofian kali ya. Di rumah saya dengar gitu. Waduh, hebat sekali nih 256. Jadi suara sampai ke kampung-kampung. Jadi kalah masjid musola karena siar aja begitu. Jadi saya sangat mendukung sekali. Kemudian juga ada rencana masalah kesehatan tadi saya dengar, Bu ya. Itu juga bagus sekali karena memang pelajar ini harus punya kesadaran sehat. Di antaranya membuang sampah dan juga lingkungan supaya bersih dan lain sebagainya. Ini dimulai dari sekolah, ya. Karena memang dari sekolah awalnya, kemudian juga mereka praktekkan di rumah. Kemudian juga ada lagi program-program yang lain yang insya Allah kami pengurus RW sangat mendukung sekali, ya, apa yang telah dicanangkan oleh 256 ini. Apapun kegiatannya, apabila kami diundang, insya Allah kami akan datang dan kami sangat menghargai. Terus selanjutnya, alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Rin Hermawati Magister Humaniora selaku Kepala SMP Negeri 256 Jakarta. Kepada Ibu Rin, waktu dan Pak dipersilakan. Terima kasih Pak Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini katanya ada Pak Lurah. Pak Lurah, salam kenal Pak. Saya Ibu Rin Hermawati. Saya kepala sekolah sementara. Sementara sebelum ada yang definitif. Bisa jadi mungkin bulan Agustus besok. Saya dengar-dengar kalau tidak Agustus September gitu ya. Jadi ini sayanya pontang-panting Pak. 193 sini. Di sana tadi ada, makanya saya telat dari kementerian ada monitoring masalah sekolah penggerak karena 193 kan sekolah penggerak gitu ya. Jadi tadi ada monitoring, kemudian karena besok ada pelepasan kelas 9, tenda sudah didirikan, kursi sudah ditata rapi, orang tua tadi juga sudah pada hadir. Saya lari-larian, bahkan tadi di sekolah, Bu, ini kita mau rapat PPDB, ada informasi baru. Terusin aja dulu, terusin. Yang sana udah nunggu, saya bilang begitu. Jadi saya lari-larian nih Pak Lurah nih ya. Oke Pak Lurah, ini di sini ada beberapa wajah yang sudah saya kenal. Ada Pak RT saya, Pak Suyoko yang ngobrol sama saya sampai jam 10 malam. Gitu ya. Sampai jam 10 malam. Untung bukan berdua ya Pak. Iya, jadi Pak Lurah sekalian lapor, saya ini kontraktor. Iya, selain sebagai kepala sekolah, saya memang kontraktor sudah bertahun-tahun. Keren kan Pak? Ngontrak sana sini. Iya, saya warganya Pak Suyoko. Gitu. Jadi Bapak Ibu, nah saya sapa dulu nih, yang saya hormati juga ini ada sesepuh Pak Haji Lubis bukan? Iya. Karena waktu ketemu saya perkenalan remang-remang ya Pak. Sayanya baru dari luar ke sini naruh mobil, ketemu Pak Haji Lubis.
Nah ini sudah kenal sama yang di belakang tuh yang pakai baju kotak-kotak. Dengan Bapak ini ya, baru ketemu kita waktu kemarin ya. Foto di batas RT. Nah itu harus kepala sekolah dengan RT-nya. Aduh saya bilang ini benar-benar deh. Tapi saya cuma dari di sini 3 RT, di ujung Menteng 2 RT, jadi saya 5 aja. Saya bilang biarin aja lah. Kalau diturutin itu berapa puluh RT saya keliling Pak. Gitu. Tapi ada kepala sekolah yang berkeliling betul-betul sampai 25 RT, saya nggak mau, saya bilang gitu, 5 aja gitu ya, karena terlebih saya megang 2 sekolah, banyak pekerjaan, nanti daripada jadi selebritis foto di perbatasan RT terus saya terkenal gitu ya. Iya, dan ini bapak-bapak di sini saya belum kenal semuanya, tapi salam kenal. Ini tentu Bapak RT dan Bapak RW ya. Yang Pak RW sebelah mana? Sekretarisnya Bu. Sekretaris. Lagi di kecamatan. Oh iya, salam kenal Bapaknya. Apa namanya pelayanan. Iya, salam kenal. Ini berarti sekelurahan Cakung Timur. Iya. Kalau 193 ujung Menteng. Iya, gitu. Dan tim dari SMP 256 mohon maaf saya datang terlambat, seharusnya kita rapat jam 1, ini sudah ditunggu lagi di masjid ya, jam 2 dengan orang tua murid gitu. Jadi terus saja. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di SMP 256. Mohon maaf saya terlambat, tadi saya sudah jelaskan agenda yang betul-betul bertumpuk-tumpuk gitu ya. Saya di sini 193 telepon, saya di 193 256 yang telepon terus. Tetapi pada intinya Bapak Ibu, Pak Tulus ini sudah menyampaikan, wakil-wakil kami sudah menghadap bahwa perlu berbicara dengan tokoh masyarakat, RT RW, lurah, dan DKM ya, tokoh keagamaan. Karena apa? Karena yang sangat sensitif juga, masjid sekolah itu dipergunakan oleh masyarakat. Kalau ini tidak sama-sama diketahui, kalau ini tidak sama-sama kita bicarakan, khawatir ke depannya kalau misalkan Pak Haji Rubi sudah tidak ada, apalagi Pak Lurah mah loncat-loncat ke sana kemari kayak saya gitu ya, sudah itu sudah di tracknya susah kalau tidak ada satu kesepakatan gitu. Apalagi sekolah sekarang sedang mengurus untuk memasukkan masjid menjadi aset ke KIP namanya ya Pak ya, KIP ya gitu. Jadi gunanya berkumpul ini salah satunya ada silaturahmi, yang kedua juga kita akan MOU ya, sudah disampaikan nggak tadi? Sudah disampaikan, tinggal neken berarti. Oh gitu, oh iya, jadi supaya semuanya tahu. Saya terima kasih nih Pak Lurah yang sibuk itu bisa hadir, karena Pak Lurah itu jarang bisa menghadiri satu acara karena banyak agendanya. Ketika kemarin saya di wali kota juga, Pak Lurah Cakung Timur memang tidak ada perwakilan sekolahnya yang adiwiyata ya Pak ya. Jadi saya belum ketemu dengan Pak Lurah ini, Pak Rahman ya. Jadi saya ketemunya hanya dengan Lurah ujung Menteng. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih.